Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di bulan ini tema gereja kita yaitu kita hidup di negeri haleluya. Yang diambil di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Puji Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu nikmati berkat Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengar dan menyaksikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya dalam setiap kehidupan kita, entah itu pribadi atau keluarga, atau dalam usaha mata pencarian yang kita kerjakan, kita menginginkan semuanya itu selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka bisa menikmati janji berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Yang pertama yaitu kita harus berpegang pada firman Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang ditempuh hanya 2 atau 3 hari saja, tetapi mereka harus menempuh perjalanan selama 40 tahun. Nah, itu bukan waktu yang singkat, melainkan itu merupakan waktu yang sangat lama. Dan dalam perjalanan mereka harus menghadapi proses yang begitu berat. Bahkan mereka harus menghadapi musuh-musuh yang kuat dan tangguh. Tentunya bangsa Israel tidak akan mampu menghadapi hal tersebut. Makanya firman Tuhan mengatakan hanya berpegang pada janji firman Tuhan, bangsa Israel bisa melewati semuanya itu dan mereka bisa menikmati berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, biarlah kita mau tetap selalu berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua, di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita membaca di ayat seterusnya, kita bisa melihat bahwa banyak sekali berkat yang akan mereka terima. Ketika apa? Ketika mereka mendengarkan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu mereka harus mendengarkan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tentu ada begitu banyak kabar-kabar yang tidak mengenakan yang mereka dengar, yang mungkin bisa saja membuat mereka undur dan kembali ke tanah Mesir. Tetapi mereka selalu diingatkan bahwa mereka harus tetap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa menikmati janji berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sering mendengarkan kabar-kabar yang tidak mengenakan, atau mungkin saat ini kita lagi sakit, mengalami hal kesulitan. Mari kita mau tetap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dalam firman Tuhan ada janji Tuhan, yaitu Dia akan menyertai kehidupan kita, Dia akan menolong kehidupan kita, Dia akan memimpin kehidupan kita. Bahkan ketika kita sakit, Dia akan memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Bahkan ketika kita menghadapi jalan buntu, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap apapun yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap selalu sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu di ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan mengatakan,
Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga yaitu kita harus tetap senantiasa fokus kepada Tuhan. Artinya ketika kehidupan kita lagi di atas atau lagi di bawah, kita harus tetap fokus kepada Yesus karena Dia adalah sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka mau yang pertama berpegang pada firman Tuhan, yang kedua mendengarkan sungguh-sungguh, yang ketiga fokus kepada Tuhan, maka mereka akan menikmati berkat yang luar biasa. Di dalam bacaan kita tadi Ulangan 11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, di situ dikatakan tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Di sini kita bisa melihat bahwa bahkan ketika mereka sudah menikmati berkat Tuhan, mereka tidak mengusahakan apa-apa lagi. Karena ketika mereka di tanah Mesir, mereka harus bekerja mati-matian mencari air agar mereka bisa menikmati hasil tanaman mereka. Tetapi ketika mereka berada di tanah perjanjian atau tanah Kanaan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya mereka tidak bekerja lagi mati-matian untuk mendapatkan air. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka berjalan dalam kehendak Tuhan dengan berpegang kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka mau fokus kepada Tuhan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kami untuk kami mau tetap terus berpegang kepada firman-Mu. Kami mau tetap selalu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, bahkan kami mau tetap fokus kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan mendapatkan janji yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan bukan saja sekedar kami dengar, tetapi kami mau mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka sedang mengalami kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap apapun yang mereka sedang hadapi pada saat ini Tuhan. Terlebih ya Bapa, ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya pimpinan penyertaan Allah selalu ada dalam kehidupan kami. Terlebih biarlah sukacita, damai sejahtera Allah selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.